Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji Selamat. hanyalah milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad Allahumma Sallallahu sholli. Alaihi Wasallam. Kembali lagi kita dalam program Barometer. Bersama kita ada dua narasumber seperti biasa. Narasumber langganan kita. Yang pertama ada Ustadz Irwan Syaifullah, tokoh pergerakan Islam. Kemudian yang kedua ada Kiai Yusuf Sin. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal peristiwa politik terbaru tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini, diantaranya adalah soal cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Kemudian baru saja belum lama viral ada satu video yang memperlihatkan Bapak Ganjar Pranowo bertemu dengan eh, apa namanya diduga kuat adalah Taipan Cina, dan memang ini di berita yang nasional tidak dipublis tapi di viral-viral di apa namanya di berbagai media-media sosial, termasuk ada WhatsApp, Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Namun belum terkonfirmasi itu video kapan. Namun yang pasti para pemirsa sekalian, apakah kemudian cawe-cawe politik yang dilakukan oleh Pak Presiden Joko Widodo ini dalam rangka untuk memuluskan apa yang disebut dengan oligarki untuk menguasai kembali kekayaan atau sumber daya alam di negeri ini. Dan untuk itu, maka pada kesempatan hari ini kita mengambil tema Taipan dan oligarki di balik politik cawe-cawe. Insya Allah pada video kali ini akan disiarkan melalui channel MNF TV, dan mungkin juga nanti akan disiarkan juga di berbagai media yang lain termasuk Membertub, Anti Oligarki, kemudian YouTuber Pejuang. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin kita akan minta tanggapannya. Yang pertama kepada Ustadz Irwan Saifullah. Assalamualaikum Ustadz Irwan Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Ustadz Irwan Saifullah, saya minta perspektifnya dari tokoh pergerakan Islam mengenai kejadian politik yang melibatkan Presiden Jokowi dan eh, apa namanya PDIP dikaitkan dengan pencapresan Pak Ganjar yang kemarin memang itu diduga kuat itu sudah mendapatkan cawe-cawe dalam tanda kutip dari Presiden. Terus dikaitkan lagi tentang video yang beredar baru-baru ini mengenai pertemuan Pak Ganjar dengan diduga itu adalah para Taipan Cina. Silakan Ustadz Irwan Saifullah memberikan perspektifnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi kepada para ulama, para habaib, para tokoh dan juga pemirsa Barometer Forum yang dirahmati oleh Allah SWT. Ya, pada hari ini ya, mungkin kita perlu ya meresapi dan juga merenungkan ya pesan Allah SWT di dalam surat Al-Baqarah ayat 120. Nah, ini Bung Arif ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tidak akan pernah ridho kepadamu hatta tattabi'a millatahum, hingga kalian mengikuti milah atau sesembahan mereka. Nah, ayat ini luar biasa ya, Bung Arif ya. Di samping ada larangan, masih ada hatta yang menunjukkan ada mafhum ghaya ya. Jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ini adalah orang kafir harbi,
atau juga orang-orang munafik, mereka tidak akan pernah berhenti untuk memusuhi kita, kaum muslimin. Tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kaum muslimin. Hingga kita, kaum muslimin ini mengikuti ya milah mereka, ya mengikuti sesembahan mereka, mengikuti peradaban mereka, mengikuti ideologi mereka, ya. Maka mafhum mukhalafahnya, karena ada mafhum ghoyah, berarti ada mafhum mukhalafah. Maka kalau kita sudah mengikuti mereka, ya kehendak mereka, kepentingan mereka, tujuan mereka, maka mereka berhenti. Ya, mereka mau bersama dengan kita, berteman dengan kita. Nah, ini menarik ini Bung Arif, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, ya kita bisa melihat sekarang ini permainan mereka atau kepemimpinan mereka sekarang ini sangat nampak sekali. Ya, terang-terangan mereka itu mencengkeram kita. Nampak sekali mereka itu sangat jelas atau gamblang ya untuk melakukan cengkeraman atau eksploitasi kepada kaum muslimin. Ya. Dan itu dinampakkan oleh mereka dengan istilah oligarki. Ya. Nah, oligarki inilah yang kemudian bersekongkol antara pemilik modal ya dengan empat pilar ya Bung Arif ya. Ada legislatif, yudikatif, eksekutif. Masih ditambah lagi pilar yang keempat, yakni penguasaan media. Masih lagi ditambah pilar yang kelima, yakni ormas-ormas Islam, organisasi-organisasi Islam atau juga kesukuan, mahasiswa, bahkan buruh. Nah, semuanya ini dikendalikan oleh mereka untuk memuluskan kepentingan mereka. Ya, memuluskan kepentingan mereka yakni eksploitasi sumber daya alam, kekayaan alam, bahkan juga korupsi. Sekaligus menjaga mereka dari ancaman. Nah, karena mereka telah berhasil ya melakukan cengkeraman yang sangat kuat, maka bisa kita lihat penampakannya. Ini Bung Malik. Jadi penampakannya ini sangat ugal-ugalan kalau kata Pak Amin Rais ya, istilahnya ya. Gitu. Jadi mereka ini main kasar. Gitu. Nah, ini bisa dilihat Bung Arif ya, salah satunya ini yang luar biasa ini. Kenapa begitu saja ya terjadi? Kalau kita lihat ini berbagai macam kebijakan ini sangat menguntungkan mereka. Ya. Jadi empat pilar tadi itu yang seharusnya empat pilar ya, yudikatif, eksekutif, ya, legislatif, ditambah juga media, ditambah juga pilar-pilar kemasyarakatan, kekuatan politik di masyarakat tadi, buruh, ya, demikian juga mahasiswa, demikian juga ormas-ormas, organisasi-organisasi kemasyarakatan maupun organisasi Islam yang seharusnya berpihak kepada kemaslahatan masyarakat. Harusnya berpihak kepada kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Justru berbalik, ya, 4 pilar ditambah 2 pilar, 6 pilar tadi itu justru menguntungkan oligarki. Ya, berpihak kepada oligarki. Nah, apakah ini hanya sebuah adigium? Tidak. Ini ada di dalam realitas politik, Bung Arif. Contoh sederhana, bagaimana undang-undang IKN. Ya, undang-undang IKN ini undang-undang yang sangat dahsyat menentukan ya ibu kota negara, ya menentukan wajah negara kita di dunia internasional gitu Bung Arif.
yang itu akan menentukan berbagai macam investasi ya dan visi politik dan citra negara ya, cita-cita luhur negara, bahkan juga mengandung masa depan negara. Itu bisa diketok dalam tempo 48 hari, Bung Arif. Ini ada kekuatan apa gitu. Sedangkan undang-undang perampasan hak untuk korupsi ini ya, tuntutan masyarakat, tuntutan elemen, tuntutan tokoh, tuntutan korban rakyat, sehingga sekarang jangankan diketok, Bung Arif, diajukan saja oleh presiden, oleh pemerintah, tidak maju-maju, Bung Arif. Ya, katanya si Bambang Pacul, ya itu nunggu kita ini Korea-Korea ini nunggu yang di atas, begitu. Coba luar biasa. Demikian juga Bung Arif kalau kita lihat ini Undang-Undang Cipta Kerja. Coba, yang pasalnya ini luar biasa, Bung Arif, 1.203 pasal. Ya, bisa diketok dalam tempo 167 hari. Ya, sampai di situ itu lucu-lucu ya, banyak titik-titik yang sama, banyak ya spasi-spasi yang copy paste gitu ya. Luar biasa. Sedangkan undang-undang ya rancangan undang-undang perlindungan perampasan hak pribadi rakyat sudah 5 tahun diajukan. Jangankan diketok, dibahas saja tidak, Bung Arif. Coba. Nah, pandangan Undang-Undang IKN dan Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah jelas dia ini sangat menguntungkan oligarki sekarang. Ya, sangat menguntungkan para investor, bahkan investor di IKN bisa diberikan hak guna ya lahan itu sampai 180 tahun. Demikian juga ugal-ugalan diskon pajak obral, Bung Arif ya. Nah, sedangkan buruh di sini tertindas sekarang ini dengan outsourcing ya. Ya Allah. Tidak jelas hak dan kewajiban mereka. Mudah dipermainkan, mudah dipecat, ya, mudah dikurangi gaji. Ya, mereka merasa tertindas. Ya, demikian juga Bung Arif, bagaimana ya apa namanya tangan-tangan setan oligarki ini tidak nampak ini Bung Arif ya. Bagaimana mungkin ya kontrak karya Freeport itu belum habis ya. Ya. Gitu loh. Tahun 2018 sudah ramai, 2019 sudah ramai. Ya, kalau tidak salah 2019 atau 2020 sudah diperpanjang sampai 2040. Padahal habisnya itu adalah 2021, Bung Arif. Ya Allah. Padahal ini luar biasa ini ya. Telah merampok emas kita di ya Papua sono. Ya. Demikian juga Bung Arif kalau kita lihat ini menimbulkan ya menimbulkan ya pertengkaran, perpecahan, bahkan saling sikut, saling jegal, kalau perlu saling tangkap, kalau perlu juga saling bunuh. Itu bisa terjadi di antara perpolitikan Indonesia dengan adanya oligarki karena sangat rakus, sangat jahat sekali Bung Ari. Ya, bagaimana mungkin Johnny G. Plate itu G. Plat itu ya, ya G. Plate itu mudah sekali dicokok, ditangkap Bung Ari. Ya, bagaimana yang Ahok sumber waras jelas-jelas ya, gitu loh. Sudah jelas-jelas ada korupsi, aman-aman saja Bung Ari. Ya, bagaimana ya kereta cepat ya di situ terjadi pembengkakan 2 kali, tidak menggunakan APBN, menggunakan APBN. Wah, ini dananya besar sekali. Sampai sekarang hampir ya 114 miliar US dollar gitu ya, membengkak. Mungkin bisa membengkak lagi. Ya, bagaimana mungkin terjadi pembengkakan yang luar biasa? Bagaimana mungkin juga bunganya lebih besar dari yang ditawarkan oleh Jepang, 3,4%. Jepang hanya
berapa? 0,1% kalau tidak 0,1%. salah. Ya. Ada apa di balik ini? Ada yang murah, ada yang kuat pembangunannya. Kok milih yang ya Mahal. Allah mahal dan ya acak-acakan penuh dengan kengawuran gitu Bung Arif ya. Ada apa itu? Ya, demikian juga kalau kita lihat ini sekarang ini mentan juga dari Nasdem ini Bung Arif ya. Ini Iya. sudah tersangka kalau Baru-baru tidak ini. salah ya. Tidak tersangka. Kemarin baru Bagaimana mungkin dipanggil oleh KPK kemarin. dipanggil ya? Ya. Nah, bagaimana yang mereka berbeda dengan oligarki, kepentingan oligarki, ya, atau berseberangan politiknya, mudah sekali dicokok, gitu. Sedangkan dugaan kepada Kaisang, Gibran, ya, dugaan terhadap ya Kaisang dan Gibran, ya Allah. Jadi ketawa-ketawa saja Bung Arif. Yang menarik terakhir Bung Arif ya, Hmm. bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Fathia, yang diunggah oleh Haris gitu ya. Ya, enak saja tiba-tiba Pak Luhut ini gampang mentersangkakan gitu. Padahal ini kan kajian penelitian menurut banyak pengamat politik itu ya tidak boleh. Justru sebaliknya, Pak Luhut ini harus membantu mengungkap realitasnya itu banyak terjadi kerusakan dan eksploitasi sumber daya alam yang ada di Papua itu. Faktanya ada gitu loh. Nah, cuman menunjuk dia saja, sedikit saja langsung tersangka. Seharusnya Hmm. dibantu Haris Azhar sama Fathia ini oleh Pak Luhut untuk Betul. dibongkar sebongkar-bongkarnya gitu loh. Malah tambah lucu yang dikatakan oleh Pak Luhut ini. Ini dananya dari mana ini? Dari asing. Harus kita ungkap ini. Lah kan tambah lucu. Bagaimana menghutang luar negeri saja nambah terus membengkak 20.000 triliun lebih juga dari asing gitu ya. Demikian Hmm. juga kereta cepat juga dari asing. Demikian juga yang diobral IKN sampai sekarang belum masuk ini dari asing Bung Arif ya. Pak Luhut ini ya gimana sih Pak Luhut ini? Mumet, pening atau bagaimana ini Bung Arif? Ya, atau pura-pura saja ini? Ya. Hmm. Nah, itulah Bung Arif yang sangat luar biasa Bung Arif. Dan yang terakhir catatan ya, catatan apa namanya geger gurita ya oligarki dan capres-capres ini Bung Arif itu adalah politik 3 periode yang gagal Bung Arif ya, politik perpanjangan jabatan Bung Arif. Ya. Dan yang terakhir politik cawa-cawe Bung Arif. Ngakak-ngakak bahwa sampai dimungkinkan yang kelima berarti Bung Arif ya, politik Hmm. chaos dengan dekret presiden Bung Arif. Nah, itu mengkonfirmasi Bung Arif bahwa semuanya itu adalah untuk menjaga kepentingan oligarki, proyek-proyek besar tadi, IKN kereta cepat dan yang lain-lain itu Bung Arif. Ya. Dan juga untuk melindungi kebijakan-kebijakan yang menindas rakyat karena presiden atau kepala negara ada dugaan bisa diadili Bung Arif. Dan kalau kita lihat netizen sangat keras Bung Arif ya, ada yang apa itu dicokok, digantung, wah macam-macam, ngeri Bung Arif, ngeri banget itu Bung Arif ya, sangat ngeri sekali itu netizen itu ya. Balas Ya. dendamnya itu sampai seperti itu Bung Arif, balas dendamnya itu. Ya Allah. Nah, itu mengkonfirmasi Bung Arif semuanya tadi. Dan ini diperkuat oleh Ganjar. Bagaimana gurita Taipan yang betul-betul ya banyak orang mengatakan netizen itu Taipan hitam, Bung Arif. Taipan hitam yang banyak mengemplang pajak, yang mereka itu meminta untuk dibebaskan teks, ya Amnesti. amnesti itu, Bung Arif. Ya Allah. Jadi mengkonfirmasi video itu, Bung Arif. Ya, soalnya sudah benar itu, Bung Arif. Videonya benar, tidak tahu video kapan. Yang Hmm. jelas di situ dia mengatakan, ya daripada 3
3 calon, mending 2 calon saja. Daripada 2 putaran, mending murah dan cepat 1 putaran saja. Lah, itu sudah mengkonfirmasi yang dikatakan oleh Yusuf Wanandi, Bung Arif, dan juga oleh politik cawe-cawe. Nah, itu saya pikir catatan, Bung Arif. Dari saya ini begitu gilanya, begitu ugal-ugalannya, ya, si oligarki ini telah ya mengeksploitasi, ya, bahkan ini adalah merampok, ya, negara kita, bahkan sudah menjajah ini, Bung Arif, ya, dalam bahasa Bang Rizal Ramli ini, Bung Arif, ya. Nah, itu barangkali catatan kami, Bung Arif. Ya, baik, terima kasih Ustadz Irwan Saifullah tadi memberikan perspektif yang sangat luas sekali terkait dengan cengkraman-cengkraman yang memang saat ini sudah ada di negeri ini. Tadi dijelaskan soal kereta cepat, soal IKN, dan bahkan yang terbaru kasus dari Menteri Pertanian Menpan Pak Yassin Limpo dari Partai Nasdem yang memang Ya, kemarin betul, Bung Arif. sudah diperiksa oleh KPK dan dugaan kuat ini akan jadi tersangka juga. Allah Akbar. Jadi memang Dan kesimpulan, Bung Arif, ya, oligarki ini banyak tidak kelihatan ini sebagai pemain sentralnya, Bung Arif. Tapi cengkeraman-cengkeraman tadi ini permainannya nampak kasar sekarang, Bung Arif, ya, ya. ya, Nampak ugal-ugalan, Bung Arif. Saya pikir jelas itu, Bung Arif, ya. ya. Dan secara politik itu bisa saja memang sudah diarahkan untuk menjadi dari salah satu partai tertentu yang memang itu sudah didukung kuat oleh oligarki supaya memimpin kembali agar oligarki yang dimaksud oleh Ustadz Irwan Saifullah tadi mulus. Nah, ini yang disebut Ustadz Irwan sebagai Masya ugal-ugalan itu Allah. sudah supaya bisa cepat lepas landas lagi. Nah, Allah Akbar. berikutnya saya minta pandangannya dari Kiai Yusuf Sin. Sebenarnya apa sih yang terjadi di negeri ini kok? Maksudnya oligarki ini terus saja kemudian seolah-olah tidak bisa kita kendalikan atau tidak bisa kita halang-halangi untuk terus mengeruk kekayaan negeri ini termasuk menjadikan pion-pion di jejaring mereka untuk terus melayani mereka. Bahkan ini juga sudah terjadi cukup lama dan nampaknya ini akan terus berkelanjutan dengan situasi politik cawe-cawe presiden, kemudian dari Partai Nasdem juga kemarin ada Johnny G. Plate dan sekarang ada Pak Yassin Limpo yang kuat dugaan itu adalah salah satu indikasi supaya Nasdem bisa minggir dari apa namanya dari koalisinya Anies Baswedan. Nah, mungkin silakan memberikan perspektif Kiai Yusuf Sin, kenapa kok sekuat itu dan apa yang terjadi sebenarnya di kondisi politik yang sekarang. Tafadhol. Izin Kiai ya, kita seruput teh ini Kiai ya, Ya, biar monggo, tidak monggo, mumet Ustaz. dengan kegilaan oligarki ini, biar tidak mumet saya ya. Izin Kiai ya. Monggo, monggo, Ustaz Irwan. Terima kasih, Bung Arif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa Barometer, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, tema menarik ya hari ini kita membahas tentang cengkraman oligarki. Jadi di rezim ini nampaknya tentang oligarki ini sangat kuat ya. Pembicaraan tentang oligarki ini terutama di periode kedua di rezim ini. Ini nampaknya pembicaraan tentang oligarki itu begitu sangat menguat. Ini sebenarnya bukan hal baru, bukan fakta baru bahwa dalam demokrasi, ya, untuk suksesi politik kepemimpinan itu ada peran oligarki. Mau oligarki putih lah namanya, mau oligarki hitam namanya, semuanya nggak ada manfaat juga sama umat Islam, sama rakyat, kan begitu.
Nah, jadi jadi ya soalnya itu bukan hitam putih gitu kan. Kalau hitam putih hak dan batil misalnya berarti antara Islam dan non selain Islam. Artinya ideologi Islam sama ideologi selain Islam. Politik Islam, politik selain Islam. Harusnya begitu. Karena ya itu persoalan. Nah, jadi saya katakan ini bukan hal baru, bukan fenomena baru, bukan fakta baru, tetapi fakta cengkraman oligarki itu sebenarnya sudah ada sejak zaman-zaman sebelum rezim ini. Rezim-rezim terdahulu pun juga sama. Itu adalah fakta yang pasti dalam sistem demokrasi. Jadi sistem demokrasi, kalau ditanya penyebabnya apa, sistem demokrasi inilah sebenarnya yang memungkinkan itu terjadi. Maka bahasan-bahasan kita sebelumnya tentang suksesi kepemimpinan dalam demokrasi itu mahal, ribet, tidak adil, tidak transparan, iya, itu dibuktikan dengan salah satunya adalah cengkraman oligarki yang begitu kuat ya dalam sistem ini, bahwa mereka orang-orang yang dipilih menjadi penguasa, jadi pejabat, itu adalah pion-pion yang diatur, iya, karena pada dasarnya sebelum mereka berkuasa, mereka sudah didanai, mereka sudah dibiayai ya untuk menjadi penguasa. Kalau kita lihat kan latar belakang para penguasa kita, itu kan bukan orang yang sebenarnya ya dalam sistem demokrasi itu memenuhi syarat untuk membiayai proses demokrasi. Demokrasi itu pasti mahal. Mereka dapat uang dari mana untuk membiayai itu kalau bukan dari apa namanya, dari orang-orang seperti ini. Katakanlah Ganjar, mohon maaf tidak menyepelekan dia. Berapa sih uangnya kan begitu. Kalau kita lihat latar belakang dia yang dari rakyat biasa, dia selama jadi gubernur berapa uang yang bisa dia dapat? Sementara kita lihat untuk suksesi ya apa namanya presiden atau politik ya pemerintahan atau maksudnya suksesi pengangkatan jadi kepala negara untuk 2024 saja, dana yang diusulkan oleh KPU itu kan sekitar 82 ya sekian triliun gitu kan untuk tahun 2024 itu baru yang KPU. Ini yang lebih besar itu justru ya dana-dana kampanye dan seterusnya yang oleh peserta apa namanya politik itu ya, dari para partai, orang-orang yang akan dinaikkan seperti itu justru yang jauh lebih banyak kan begitu kan, mereka harus kampanye dan seterusnya itu jauh lebih banyak, pasti ratusan triliun. Nah itu siapa yang biayai? Mesti ada, makanya sudah menjadi satu fakta yang maklum mungkin ya dalam demokrasi, kita bilang sudah seperti itu, bahwa mesti ada kombinasi ya, gabungan atau kerjasama kalau kita bilang gitu ya, kerjasama antara orang-orang yang akan mensukseskan politik dalam sistem demokrasi. Entah itu adalah satu tokoh yang akan jadi penguasa mesti adalah orang yang mungkin tren aja di tengah masyarakat walaupun nggak punya kapasitas ya, yang penting follower. Yang kedua ya orang yang membiayai, pihak yang membiayai mereka, yang ngongkosin lah kira-kira, ngasih sanggup gitu kan, sanggup politik ya, yang tentunya pasti mereka akan minta timbal balik. Nah kita ngomong tentang oligarki itu kan dahulu ya, kita tahu ya kalau dahulu itu kan fenomenanya ya oligarki main di luar ya, maksudnya dia ngongkosin doang. Tapi nampaknya saat ini oligarki itu juga sudah masuk ke ranah politik praktis, dia ikutan nyalek juga, nyapres juga. Nah itu fakta-fakta yang sekarang. Nah kita lihat ada pengusaha jadi politisi, politisi pun juga pengen jadi pengusaha. Nah itu fakta oligarki saat ini. Nah
Alasannya kalau ditanya kenapa bisa seperti itu, semakin kuat cengkeramannya, sudah pasti yang pertama karena demokrasi memungkinkan hal itu, dan itulah fakta rusaknya demokrasi. Jadi jangan sekali-kali berharap pada demokrasi, termasuk apalagi menjadikan sebagai jalan keluar untuk kebangkitan kebaikan umat. Itu pasti salah jalan. Yang kedua, ya, uh, demokrasi itu rusak. Ya, demokrasi itu rusak dari pilar, ya. Maka kalau dia adalah sistem yang rusak, pasti menghasilkan buah yang rusak, hasil yang rusak. Nah, oleh karena itu, sekali lagi saya menyeru pada para menyeru umat semuanya, menyeru masyarakat semuanya, maka campakkan demokrasi, karena itulah sumber persoalan umat, gitu kan. Jadi persoalan cawe-cawe, persoalan makin ada pertemuan dengan ya kontestan pemilu apa semua itu kan baru fakta-fakta yang sebenarnya fakta-fakta yang akan melegitimasi ya bahwa demokrasi memungkinkan hal itu kan, gitu kan ya. Selain bahwa demokrasi itu memang harus dipahami faktanya adalah mahal saja gitu kan. Nah, ini pasti kan pihak-pihak yang ngongkos ini pasti menuntut balik modalnya. Dan yang lebih parah itu ya adalah kebijakan yang nantinya sebagai balas budi kepada orang yang ngongkosin ini, pihak yang ngongkosin itu, yaitu kebijakan-kebijakan yang pasti akan merugikan rakyat. Dan ini kita rasakan, tadi Ustadz Irwan sudah banyak menceritakan ya hal-hal yang menjadi akibat daripada cengkraman oligarki ini. Sangat-sangat bahaya. Kita akan nanggung ya beban negara yang begitu besar, beban rakyat, penderitaan yang begitu besar, karena pada dasarnya siapapun yang terpilih, mereka tidak akan mikirin rakyat, mereka hanya mikirin bagaimana ngembalin modal yang modalin, dan yang modalin bagaimana saya bisa untung, bukan hanya kembali modal kan, kira-kira seperti itu. Akhirnya kebijakan-kebijakan yang akan merugikan, menyengsarakan rakyat. Nah, ini yang perlu kita waspadai, gitu kan. Mungkin di sini ini poin yang penting menurut saya yang bisa saya jelaskan. Jadi kalau ditanya masalahnya, dia di demokrasi, ya. Demokrasi ini adalah sumber. Saya kembalikan kepada Bung Arif, terima kasih. Ya, tadi Kiai Yusufsin saya pikir cukup jelas apa yang disampaikan, bahwa adanya oligarki dan cawe-cawenya, termasuk yang mengendalikan catur perpolitikan di negeri ini, itu adalah sistem yang memang sudah diterapkan di negeri ini, yaitu sistem demokrasi. Dan sistem inilah yang memungkinkan untuk kemudian dipermainkan oleh para pebandar, kalau bahasanya Bang Iksanuddin Nursi itu, oligarki atau pebandar, untuk investasi gede-gedean, termasuk mengeruk kekayaan alam gede-gedean. Karena siapapun yang maju menjadi pemimpin di negeri ini, tentu dia akan dikasih modal, dan dengan modal itu akan dia ambil keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, melihat kondisi yang sedemikian rumit ini, kira-kira apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat kaum muslimin khususnya di negeri ini untuk tidak atau untuk mencegah situasi yang seperti ini? Nampaknya kalau kita berharap kepada para politikus-politikus yang sekarang duduk di pemerintahan, agak sulit rasanya. Nah, kira-kira seperti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat yang sekarang? Mungkin ini sekaligus closing statement dari Ustadz Irwan Syaifullah. Tafadhol Ustadz Irwan Syaifullah. Ya, Bung Arif, terima kasih. Closing statement saya semakin menarik ini, Bung Arif ya. Semakin menarik, menggelitik, ya, dan menyadarkan umat situasi yang sangat
yang sangat pelik dan sangat besar dampak kerusakan oligarki ini di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia ini. Maka kalau kita kembali, Bung Arief, yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah SAW ya untuk menghilangkan oligarki ini atau juga dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, nampak sekali, jelas sekali, Bung Arief. Paling tidak itu ada 4 pilar, Bung Arief, gitu ya, untuk menghilangkan ya untuk menghilangkan pengaruh atau rencana-rencana jahat dari oligarki. Yang pertama adalah di dalam pilar sistem pemerintahan Islam atau kekhilafan Islam, pilar yang pertama itu adalah asyidah li syar'i. Ya, maka kalau keberhasilan dari oligarki itu untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, untuk melakukan korupsi, itu adalah melalui kebijakan-kebijakan yang kebijakan ini dipermudah oleh undang-undang yang diterapkan. Ambil contoh adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana IKN sampai bisa seperti itu gampangnya. Bagaimana juga Undang-Undang Minerba, Bung Arief, yang gampang untuk menggali batu bara dan mereka hanya memberikan pajak dan royalti antara 7–15%. Sisanya untuk mereka semua. Bagaimana ini, Bung Arief? Ini yang ugal-ugalan itu ya. Nah, sedangkan di dalam Islam asyidah li syar'i, undang-undang itu berasal dari Al-Quran Sunnah, ijma' dan qiyas, gitu ya. Gratis alias murah, Bung Arief. Ya, dan menguntungkan rakyat, berpihak kepada rakyat undang-undang ini. Ya, jadi kalau menentukan saja Undang-Undang Cipta Kerja, Bung Arief ya, itu bisa sampai ya 2–9 miliar habisnya, Bung Arief ya. Sedangkan kalau mengambil undang-undang Islam gratis, Bung Arief, murah meriah, nah gitu, Bung Arief. Yang kedua, maka tidak menghilangkan peran oligarki di situ, Bung Arief, tidak bisa sama sekali. Yang kedua adalah pilarnya adalah pilar as-sultan lil ummah, kekuasaan di tangan ummah, kekuasaan di tangan rakyat, gitu, bukan di tangan oligarki. Yang tadi Kiai Sufsin mengatakan, ya, penguasa ini sesungguhnya sudah ditentukan oleh oligarki. Ya, maka di dalam sistem Islam, maka majelis ummah ketika seorang khalifah itu mangkat atau dia berhenti atau dia wafat, maka langsung menseleksi majelis ummah itu segera cepat siapa calonnya, dan selanjutnya adalah mungkin rakyat menyerahkan kepada majelis ummah untuk memilih, atau mungkin setelah diseleksi calon khalifah dipilih oleh rakyat secara langsung. Tapi dalam tempo 3 hari, Bung Arief, 3 hari saja, murah meriah, cepat, karena sudah ada calonnya, segera dipilih langsung, bisa dengan cepat dengan teknologi sosmed langsung, Bung Arief, bisa itu. Demikian juga tidak ada pilkada pilgub, langsung wali atau gubernur itu langsung dipilih oleh khalifah. Ini juga murah meriah, Bung Arief, tidak ada oligarki lagi, Bung Arief. Nah, pilar yang selanjutnya yang ketiga, Bung Arief, itu adalah kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, gitu. Sehingga tidak bisa mereka melakukan ya eksploitasi, menguasai. Ini kekayaan yang paling besar, Bung Arief, dikuasai oleh negara itu. Sehingga tidak bisa oligarki ini merampok, eksploitasi, ugal-ugalan. Tidak bisa sama sekali. Sehingga tidak ada kemudian kekayaan alam seperti negeri kita. 90%, 86% dikuasai oleh segelintir orang, 12 orang. Tidak bisa, Bung Arief. Yang pilar yang keempat, Bung Arief, adalah ya ekonomi yang diterapkan, ekonomi real, Bung Arief. Maka distribusinya merata, Bung Arief. Distribusinya merata. Negara itu kaya raya karena ada ghanimah, ada fai, ada kharaj, ada jizyah, kemudian ada zakat mal.
ada kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak yang pernah kita hitung 6 poin sumber daya alam 7.000 triliun untuk Indonesia. Ini dikuasai oleh negara, gitu. Kemudian ya kepemilikan negara juga dikuasai oleh negara untuk rakyat, Bung Ari. Sedangkan kepemilikan individu, nah disinilah yang kemudian bebas dipersaingkan oleh individu. Tapi tidak ada sektor non real. Ya, ini yang menjadikan masalah. Tidak ada bisnis uang, tidak ada bisnis falas, ya, tidak ada perbankan yang riba itu, Bung Arif. Sehingga sekarang ini hampir 70% uang itu berputar di sektor real gitu, di sektor non real gitu, yang tidak membuka lapangan kerja. Nanti semuanya di sektor real semua, Bung Arif. Ketika di sektor real, ya sebagian besar rakyat ini kaya raya, Bung Arif. Kalau ada yang kalah bersaing karena dia sudah tua, karena ada dia di daerah tandus, karena ada gempa musibah, Bung Arif, akan diberikan jaminan sosial bagi negara. Apalagi ada jaminan pendidikan murah, kesehatan murah, keamanan, jaminan subsidi pupuk, subsidi minyak. Waduh, gemaripah loh jinawi ini, Bung Arif. Kalau pilar dalam perspektif Islam pemerintahan tadi ini diterapkan dan hilang oligarki tadi, Bung Arif. Nah, itu barangkali closing statement saya, catatan saya, Bung Arif. Memang hanya Islam lah yang rahmatan lil alamin, dan sistem pemerintahan Islam lah yang rahmatan lil alamin, dan ini yang sekarang ini menjadi arah baru, ya, pertarungan ini yang terjadi antara kapitalis dengan konsep pemerintahan dan sistem Islam ini, Bung Arif. Dan ini tentu ya akan nampak dan umat akan nyata dan gampang untuk memahami dan sekaligus memilihnya, insya Allah dengan izin Allah SWT. Dari saya demikian, Bung Arif, ya, closing statement saya. Ya, baik, terima kasih Ustaz Irwan. Tadi yang disampaikan Ustaz Irwan tadi adalah perkara solusi yang ditawarkan oleh Ustaz Irwan. Kurang lebih kalau kita ringkas ya hanya Islam atau penerapan syariat Islam secara menyeluruh, maka akan berhenti secara sendirinya oligarki ini. Jadi dijelaskan soal sistem pemilu ala Islam ini tidak memerlukan biaya sebesar sistem pemilu ala demokrasi yang sekarang, yang kurang lebih kalau tidak salah 2024 itu ada sekitar 80 triliun hanya untuk memilih seorang presiden. Nah, tadi kalau menurut Satirwan itu bisa dengan sosmed bahkan untuk memilih pemimpin, dan waktunya hanya 3 hari, cepat sekali. Tidak perlu kardus, Bung Arif, tidak perlu kardus. Nah, ini kalau 80 triliun masih pakai kardus digembok itu, ya Allah. Tele-tele. Nah, berikutnya mungkin closing statement dari Kiai Yusuf Sin. Dengan sistem yang ditawarkan oleh Ustadz Irwan ini tentu masyarakat bertanya, bagaimana untuk perubahan? Tadi kan disebutkan ada solusi yang ditawarkan. Ini kan akhirnya kemudian kita akan berbicara soal bagaimana sistem yang sekarang itu bisa berubah dengan sistem Islam, dengan kondisi sekarang ini masih berada di sistem demokrasi. Ini kan agak absurd juga kalau kita hanya menduga-duga. Nah, sebenarnya seperti apa nanti konsep perubahan yang Islam tawarkan? Mungkin Kiai Yusuf Sin bisa menjelaskan. Ini waktu kita 10 menit. Silakan. Baik, terima kasih, Bung Irwan. Pak Bung Arif, mohon maaf. Pemirsa Barometer dimanapun Anda berada, Bismillah, Alhamdulillah. Jadi tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Irwan ini sebenarnya penjelasan ya lebih detail tentang apa yang menjadi inti bahasan saya di sesi pertama tadi, bahwa langgengnya para oligarki dan kuatnya cengkeraman mereka itu penyebabnya satu, ya, karena sistem demokrasi memungkinkan hal itu.
Ya, berbeda dengan sistem Islam tadi yang disampaikan oleh Ustadz Irwan dan dirinci, jadi saya tidak perlu bahas lagi, ya, bahwa memang Islam sangat berbeda dari demokrasi yang dengan secara sistem tadi tidak akan memungkinkan ada cawe-cawe politik, gitu kan, termasuk adanya oligarki, dan tidak dibutuhkan juga dukungan oligarki, dan tidak akan boleh tidak dibutuhkan juga, dan tidak akan bisa masuk, mau sisi mana yang masuk, sisi mana yang menjadi Allah Akbar. masuk oligarki, nggak akan bisa. Jadi itu tadi Ustaz Irwan sudah bahas, ya, itu sudah cukup bagus, menarik tadi, ya, dari sisi itu, ya. Mungkin kita butuh penjelasan lebih lanjut lagi nanti, insya Allah, mungkin ya, terkait tentang sistem Islam bagaimana kok begitu tangguh dan tidak memungkinkan hal tadi. Nah, kita ke inti tadi pertanyaan, bagaimana jalan uh, menuju kebangkitan Islam itu, gitu kan, mewujudkan kebangkitan yang Islami itu tentunya tidak mungkin kita pakai jalan demokrasi, karena jalan demokrasi itu adalah metode untuk konsep, untuk fikro-fikro atau konsep-konsep demokrasi. Maka metodenya jelas melalui pemilu dan seterusnya, ya, yang sebagaimana kita pahami suksesi kepemimpinan ala demokrasi, ya. Jadi kalau toh ingin konsep Islam, ya, ingin kebangkitan Islam, tetapi pakai metode atau jalan kebangkitan bukan jalan kebangkitan Islam, ya, maka nggak bisa mengantarkan kepada tujuan kebangkitan Islam. Itu sudah pasti. Maka berhentilah berharap bahwa perubahan itu akan terjadi, ya, dengan jalan demokrasi. Misalnya akan terpilih pemilih penguasa yang mementingkan rakyat, yang peduli pada rakyat, memberikan kebaikan kepada rakyat. Terlebih kalau kita berbicara target tertinggi bahwa hukum Islam akan diterapkan, itu mustahil dalam demokrasi. Jadi berhentilah berharap, tidak akan bisa, mustahil, ya. Jadi lagi-lagi kalau ada penguasa mengatakan, halu lah kali ya kalau dalam demokrasi, ya, pengen nerapin Islam, konsep-konsep Islam secara totalitas, kafah, gitu ya, yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah, bahwa wahai orang-orang beriman, masuklah kalian secara ke dalam Islam secara totalitas, ya, itu mustahil dengan demokrasi, nggak akan bisa, karena itu adalah konsep yang berbeda dengan demokrasi. Jadi demokrasi itu dia punya imun untuk mencegah hal-hal yang di luar daripada konsep itu, ya kan? Sama juga Islam. Ketika tadi Islam diterapkan, maka akan mencegah hal-hal yang tidak sesuai dengan Islam, termasuk kayak cawe-cawe tadi, termasuk peran oligarki dan seterusnya. Itu sudah hal yang hal yang pasti, ya, dalam sebuah ideologi, dalam sebuah sistem pemerintahan, ya, di bawah satu ideologi, nah, ideologi Islam dengan sistem pemerintahan yang khilafah, dan ideologi kapitalisme dengan sistem pemerintahan yang demokrasi, itu adalah sesuatu yang berbeda. Jadi kalau ditanya bagaimana bangkitnya, maka praktisnya adalah kita menyuruh umat Islam, ya, untuk fokus, ya, pada pilihan yang ketiga, ya, yaitu tetap menyuruhkan pada penegakan khilafah, ya, yang akan menerapkan syariat Islam, karena itulah satu-satunya metode kalau pengen Islam kafah itu bisa terwujud, seluruh syariatnya bisa diterapkan, memberikan kebahagiaan kepada umat Islam. Nah, realnya seperti apa? Ya, makanya ikutlah berjuang bersama, ya, partai yang sahih, yang konsisten dalam perjuangan penegakan khilafah Islamiyah. Ya, seperti itu. Itu dari saya. Ya, kemudian saya tambahkan sedikit, Bung Arif, mohon maaf, ya, bahwa saya ingin bilang begini, ya, bahwa fakta yang saat ini kita lihat seakan-akan adanya pertemanan antara baik siapa yang akan menjadi penguasa, siapa yang membiayai, dan siapa termasuk rakyat yang mendukung. Saya katakan kalau ini didasari pada pertemanan, ya, mereka menghamburkan uang di situ, membiayai kejahatan, membiayai
membiayai orang-orang yang nanti akan menerapkan bukan hukum Allah dan seterusnya. Intinya suksesi, ya suksesi kejahatan lah kalau saya bilang gitu kan, lingkaran kejahatan. Nah, pertemanan di sini ini pertemanan yang sia-sia. Di akhirat kelak akan merugi. Karena di akhirat semua orang kullu nafsin bima kasabat rahina, setiap diri akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Wala sadiqun hamim, wala sadiqin hamim. Tidak, di sana tidak ada teman karib lagi. Nggak akan bisa lagi orang mengatakan, saya dulu kan follower Anda, saya dulu milik Anda, dan dulu saya yang membiayai Anda, apa-apa semua yang mereka akan semuanya dimintai pertanggungjawaban atas hal itu. Umat Islam harusnya memahami betul hal ini. Apalagi tadi Ustaz Iwan juga sudah menyinggung ya tentang oligarki ini, atau khususnya rapat yang dilakukan bersama calon gitu kan, seorang calon presiden nanti. Itu kan mereka para taipan yang ya kita tahu pasti non muslim gitu kan. Nah, apakah masih berharap kebaikan kepada orang yang tidak seakidah, ya itu hati-hati ya. Dan ya kita ingatkan bahwa orang yang berbeda akidah dengan Islam tidak mengharapkan kebaikan pada umat Islam kecuali keburukan. Ini adalah hal yang sudah diingatkan oleh Allah dan juga baginda Rasulullah SAW. Nah, pertemanan seperti ini pasti merugi di akhirat, pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi SAW itu juga sudah ingatkan bahwa dalam sebuah hadis ya, la tazalu ya qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umrihi fi ma afna wa an amali fi ma fa'al wa an malihi fi ma kasaba min aina kasaba wa fi ma anfaqa. Bahwa dua kaki Ibnu Adam akan senantiasa berhadapan di hadapan Allah, itu tidak akan tergelincir, artinya dia akan tetap di tempat itu hingga pertanyaan-pertanyaan akan ditanyakan kepadanya di hari kiamat, itu tentang umurnya, bagaimana dihabiskan, tentang ilmunya, bagaimana dia dengan ilmunya itu dia kerjakan, dia manfaatkan, dan tentang hartanya, bagaimana dari mana dia mendapatkannya dan kepada siapa, untuk apa dia menginfakkannya, kan begitu kan. Nah, kita lihat ini semua pasti akan dipertanyakan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini sebagai closing statement saya. Tadi sudah terjawab kayaknya ya. Ya. Terima kasih Bung Arif, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Yusufsin yang telah memberikan closing statement, dan di akhir closing statement tadi diwasiatkan oleh Kiai Yusufsin bahwa perubahan Islam atau kebangkitan Islam itu tidak akan terjadi di sistem demokrasi, maka harus di luar sistem, yaitu memilih satu gerakan yang konsisten untuk memperjuangkan tegaknya syariah dan khilafah, kurang lebih begitu. Karena itu adalah sebuah kepastian yang memang telah Allah janjikan dan seperti yang disampaikan di dalam hadis yang dibacakan oleh Kiai Yusufsin tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti edisi Barometer pada kali ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan memberikan satu insight baru untuk kemudian bisa mengarahkan kepada kebaikan. Dan kita semua yang ada di sini tentu menginginkan kebaikan di negeri ini, dan kita tidak menginginkan negeri ini dijajah oleh para oligarki. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.